Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia, baik yang ada di Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa, dan saudara semua yang ada di Malaysia, di Kamboja, di Singapura, di Amerika Serikat. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus nantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan rahmat, kasih, karunia, Bapa yang kami puji, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh berterima kasih oleh karena berkat pertolongan, penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tanggung jawab tugas, aktivitas kami, pelayanan kami ya Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan daripada Tuhan. Dan pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Mari ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami semua ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti semua maksud firman Tuhan saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita akan membaca bersama-sama di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hidup bagi banyak orang penuh dengan ketidakpastian. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi nanti. Bahkan semenit kemudian kita tidak akan pernah tahu. Ada yang sudah berjerih payah, tetapi hasil yang diperoleh sangatlah tidak sebanding dengan usaha yang dilakukan. Ada yang sudah 99% yakin sukses, ternyata yang 101% yang terjadi. Semua sudah direncanakan sejak jauh hari, tetapi justru pada hari H terjadi sesuatu yang membuat semua rencana menjadi hancur berantakan. Seringkali salahnya bukan di kita, tetapi karena faktor-faktor di luar kita, saudara. Ada banyak lagi contoh yang menggambarkan betapa sulitnya untuk menjalani kehidupan yang baik dan adil di dunia ini. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi akan hari esok. Tetapi sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, haruskah itu membuat kita hidup dengan ketidakpastian? Haruskah kita ragu dalam melangkah dan kehilangan sukacita? Apakah ketidakpastian harus merampas rasa damai dan bahagia dan menggantikannya dengan rasa gelisah? Kenyataannya ada banyak orang yang pesimis melihat hari-hari ke depan. Jika kita melihat keadaan dan situasi di sekitar kita, maka mudah bagi kita untuk memiliki perasaan seperti itu, saudara. Tetapi jangan pernah lupa bahwa ada kuasa Tuhan yang selalu berada bersama dengan kita. Dengan mengingat hal ini, kita seharusnya bisa menyingkirkan kegelisahan akan hari esok atau masa depan. Sebuah ayat yang terbukti mampu menyingkirkan awan kelabu dari dalam pikiran kita yang selalu membuat kita sulit untuk berpikir jernih, apalagi tenang, disampaikan dalam kitab Mazmur yang berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudaraku, ayat ini merupakan ayat yang sangat menguatkan dan mampu memberikan jaminan ketenangan. Ketenangan sejati sesungguhnya berasal dari Allah, saudara. Bukan dari situasi dan kondisi kita di dunia ini. Bukan dari limpahan uang. Bukan dari status, tingkat pekerjaan dan sebagainya. Bukan pula dari orang lain. Kondisi boleh tidak pasti atau tidak jelas. Dan bisa jadi ada di antara saudara yang tengah
berada di dalam titik rendah saat ini. Tetapi dengan menyadari bahwa kehadiran Tuhan akan selalu ada bersama dengan kita, seharusnya mampu membuat kita tetap tenang, saudara. Keselamatan kita ada dalam tangannya. Pertolongan atas hal sulit apapun ada pada diri Tuhan. Jaminan akan hari depan disediakan oleh Tuhan. Jika kita melanjutkan pada ayat berikutnya, peneguhan akan terasa semakin kuat. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jika kita terus membaca pasal ini, maka kita akan menemukan kembali ayat yang berbunyi mirip, saudara. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, segelap apapun hari ini menurut orang, mau segoncang apapun kondisi menurut prediksi orang, kita punya gunung batu dan kota benteng yang kokoh. Berpeganglah di sana, maka kita tidak akan bisa digoyahkan. Kita bisa tetap tenang, fokus untuk memberi atau melakukan yang terbaik jika kita mau menyadari bahwa Allah selalu berada dekat dengan kita. Berjalan bersama dengan Tuhan bukanlah berarti bahwa kita akan selalu 100% hidup tanpa masalah. Tetapi Yesus berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudaraku, ayat ini hadir didahului oleh sebuah ayat yang juga sudah kita kenal baik, yaitu dalam ayat yang ke-33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, gabungkan kedua ayat ini, maka kita akan tahu bahwa meski di dalam kesusahan yang bisa saja hadir esok hari, Tuhan akan tetap berada di sana. Hari esok akan punya kesusahannya sendiri. Kekhawatiran yang mengeruhkan pikiran kita hari ini akan hari esok tidak akan merubah apapun. Tidak ada hasil yang bisa diperoleh dengan kekhawatiran. Malahan kita akan menambah masalah baru, saudara. Mau gelisah atau cemas seperti apapun, hari esok akan tetap hadir dengan kesusahannya sendiri. Tetapi jika kita mengimani benar bahwa selalu ada Tuhan yang siap menambahkan dan menyediakan semuanya dalam situasi demikian, mengapa kita harus khawatir, saudara? Hari esok akan datang dengan kesusahannya sendiri. Akan tetapi, ingatlah bahwa kesusahan bukan satu-satunya yang akan hadir esok hari, saudara. Sebab firman Tuhan berkata, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Saudaraku, kita harus sadar bahwa setiap pagi kasih setia Tuhan selalu baru bagi kita. Semua itu akan lebih dari cukup untuk menguatkan kita melewati hari-hari yang sulit dan mampu membuat kita hidup dengan sukacita yang bukan berasal dari dunia, tetapi dari Tuhan. Adakah di antara saudara yang sedang merasa takut menghadapi ketidakpastian di dalam hidup ini? Jika ada, mendekatlah kepada Tuhan dan perolehlah ketenangan serta kekuatan. Jangan biarkan keraguan memenuhi pikiran saudara. Pemazmur berkata, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Puji Tuhan. Kita tidak perlu khawatir karena kita punya Tuhan yang sangat peduli. Berada di dekatnya akan mampu membuat kita tenang. Kekokohan kuasa Tuhan akan mampu membuat kita tidak mudah goyah. Dunia boleh saja terus menawarkan ketidakpastian, tetapi ada kepastian dan jaminan dalam Tuhan. Saudara, sebentar lagi kita akan beristirahat, lantas hari esok akan datang membawa kesusahannya sendiri. Tetapi di samping itu, rahmat Tuhan yang baru, yang tidak ada habis-habisnya pun akan hadir pula, menyapa saudara ketika saudara bangun di pagi hari. Itu adalah sebuah rahmat yang selalu baru setiap pagi. Kita tidak perlu takut menghadapi hari esok karena kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita, saudara. Jika Tuhan sudah memberikan janji-janjinya seperti ini, mengapa kita harus takut? Mari berjalan dan melangkah dengan iman yang kokoh, sebab penyertaan Tuhan ada bagi kita.
Dan mari kita mendekat kepada Tuhan, sebab saat kita dekat dengan Tuhan, itulah yang menjadi jaminan ketenangan dalam hidup ini. Sehingga kita tetap tenang walaupun berada dalam dunia yang penuh ketidakpastian. Sebab hanya Tuhan jaminan kepastian dalam hidup ini. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, Engkaulah jaminan hidup kami. Saat dunia penuh ketidakpastian, Tuhan yang menunjukkan pengharapan bagi kami. Saat dunia penuh ketakutan dan kekhawatiran, namun saat dekat dengan Tuhan, hidup kami mengalami ketenangan. Terima kasih ya Tuhan. Mari ya Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam hati setiap kami. Dan saat ini kami berdoa bagi setiap saudara kami semua yang setia mendengar program ini, yang di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia dan dimanapun saudara kami berada. Tuhan Yesus yang memperhitungkan setiap kesetiaan mereka dengan berkat ilahi. Memberkati rumah tangga mereka, kehidupannya, pekerjaannya, usahanya, masa depannya, ladangnya, kebunnya, pendidikannya. Dan berdoa bagi saudara kami yang saat ini sakit, Tuhan, pulihkan, jamah, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi setiap saudara kami yang hidup dalam kesulitan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka, buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi setiap saudara kami yang hidup dalam ikatan dosa, mari Tuhan lepaskan, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami, daerah kami, negeri kami, Tuhan, saat ini menghadapi berbagai macam permasalahan. Tuhan, tolong bangsa kami, pulihkan negeri kami, dan negeri Tuhan kami mohon belas kasihan Tuhan, pemulihan dan berkat bagi negeri kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami sungguh percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari saudara, terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saya percaya saudara semua diberkati. Mari tetap bersukacita di dalam Tuhan, menaruh harap hanya kepada Tuhan Yesus. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.